Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakim Mansurah, biasa dipanggil Rakim, dengan NIM 1901030077. Baik, di video ini saya akan membahas 4 materi yang ada pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Adapun 4 materi tersebut, yaitu yang pertama adalah pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika yang mengacu pada prinsip-prinsip Al-Quran. Kedua, fungsi, tujuan, kedudukan, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Ketiga, pengertian penilaian autentik, jenis-jenis penilaian autentik pada tingkatan kognitif, yaitu LODS, MODS, dan HODS. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik soal HODS dan contoh soal HODS. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian pengukuran. Jadi pengukuran di sini jauh sebelum adanya teknologi pada zaman sekarang, ternyata Allah sudah menjelaskannya di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya, kenapa surat tersebut berkaitan dengan pengukuran? Karena di situ terdapat kata bahwa luasnya seluas langit dan bumi, artinya tidak dapat diukur dengan alat ukur manapun. Kemudian pengertian pengukuran menurut para ahli adalah sebagai berikut. Saya mengambil ada 4, yaitu pengukuran diartikan sebagai proses untuk menentukan luas atau kualitas sesuatu menurut Ward, Edwin, and G. W. Brown. Kemudian kedua, measurement means the act of or process of ascertaining the extent and or quality of something. Artinya, pengukuran adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas atau kualitas dari sesuatu. Kemudian yang ketiga, pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Terakhir adalah pengukuran bisa diartikan sebagai proses memasangkan fakta-fakta suatu objek dengan fakta-fakta satuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengukuran merupakan kegiatan mengukur kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang telah mengikuti suatu pembelajaran dari seseorang guru yang telah menguasai suatu materi pelajaran tertentu. Contoh pengukuran, misalnya seorang guru mengadakan tes dengan soal sebanyak 10. Dari 10 soal tersebut, siswa Rakim berhasil menjawab 9 soal dengan benar. Nah, artinya bahwa Rakim tersebut menguasai materi yang diajarkan dengan sangat baik. Kemudian penilaian. Pengertian penilaian menurut para ahli. Ada yang pertama adalah menurut Asmawi Jainul dan Neuhi Nasution, mengartikan penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Kedua, menurut Suharsini Arikunto, penilaian adalah pengambilan suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian bersifat kualitatif.
Kemudian yang terakhir adalah menurut Jemari Mardapi, penilaian adalah kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran menurut sedangkan yang terakhir adalah menurut Canggelosi, penilaian adalah keputusan tentang nilai. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam dunia pendidikan, penilaian seringkali berkaitan dengan angka ataupun huruf. Penilaian adalah suatu proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan belajar dan pembelajaran belajar dan pembelajaran secara kualitatif. Contoh penilaian, misalnya kita masih menggunakan contoh yang sebelumnya, misal seorang guru mengadakan tes dengan soal sebanyak 10 buah. Dari 10 soal tersebut, siswa Rakim berhasil menjawab 9 soal dengan benar. Jika jawaban satu soal benar, maka mendapatkan 10 poin. Karena Rakim berhasil menjawab 9 soal dengan benar, artinya Rakim mendapatkan nilai sebesar 90 poin. Nah, nilai 90 poin ini termasuk atau bisa dikatakan nilai yang sempurna. Selanjutnya adalah evaluasi. Beberapa pengertian para ahli tentang evaluasi. Yang pertama adalah menurut Sukman yang dikutip oleh Ari Kunto, Jabar, dan Abdul. Evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Yang kedua, definisi lain yang dikemukakan oleh Stuflebem yang dikutip oleh Ari Kunto, Jabar, dan Abdul 2010 menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Dan yang terakhir adalah menurut Dimyati dan Mujiono 2006, pengertian evaluasi dipertegas lagi sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan perluasan dari hasil pengukuran yang digunakan sebagai tolak ukur seorang guru untuk mengetahui kemampuan dari siswanya. Contoh evaluasi masih kita gunakan contoh yang sebelumnya. Misalnya seorang guru mengadakan tes dengan soal sebanyak 10 buah. Nah, dari 10 soal tersebut siswa Rakim ini berhasil menjawab 9 soal dengan benar. Artinya dengan evaluasi kita dapat memperluas lagi hasil pengukuran, yaitu agar dijadikan sebagai tolak ukur. Karena Rakim berhasil menjawab 9 soal dan satu yang salah, maka dengan evaluasi kita dapat menjadikannya sebagai tolak ukur untuk mencari apa yang menyebabkan Rakim ini tidak bisa menjawab satu soal tersebut. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai fungsi evaluasi. Jadi fungsi evaluasi di sini terbagi dalam 4 kategori besar. Yang pertama adalah sebagai alat seleksi, kemudian yang kedua adalah sebagai alat pengukur keberhasilan, ketiga adalah sebagai alat penempatan, dan yang terakhir adalah sebagai alat diagnosis. Kemudian tujuan dari evaluasi sendiri secara garis besar ada 3 sesuai dengan yang barusan sesuai dengan fungsinya. Dia dikelompokkan tujuannya ada 3, yaitu yang pertama itu untuk mengetahui calon siswa pilihan yang cocok sesuai jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Nah, tujuan evaluasi ini berkaitan dengan fungsi evaluasi, yaitu sebagai
sebagai alat seleksi. Kemudian tujuan yang kedua untuk mengetahui seberapa jauh hasil pendidikan yang telah dilaksanakan. Nah, tujuan yang ini berkaitan dengan fungsi evaluasi yang ini dan yang ini. Nah, yang terakhir adalah tujuan dari evaluasi untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Nah, tujuan yang terakhir ini berkaitan dengan fungsi evaluasi sebagai alat diagnosis. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup evaluasi. Tiga komponen utama pada ruang lingkup evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi program pengajaran, kedua adalah evaluasi proses pelaksanaan pengajaran, dan yang terakhir adalah evaluasi hasil belajar. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik menurut Pusat Kurikulum 2009 merupakan proses serangkaian kegiatan pengumpulan data, pelaporan informasi yang menjelaskan perolehan hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan keberlanjutan, bukti-bukti yang nyata atau autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Jenis-jenis penilaian autentik pada ranah kognitif. Jadi ranah kognitif merupakan sentral yang mempunyai peran penting dalam pengembangan kurikulum dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Pada penilaian kompetensi pengetahuan, teknik, dan instrumennya melalui 3 tahap, yaitu tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Kemudian dimensi proses berpikir pada ranah kognitif adalah terbagi menjadi 3, yaitu pertama, LOTS merupakan keterampilan berpikir fungsional, di mana informasi diperlukan melalui mengingat, mendaftar, dan mengulang kembali pelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua adalah MODS merupakan keterampilan berpikir logika, di mana informasi digunakan untuk menjelaskan, mengklasifikasikan, dan mengoperasikan suatu ide atau konsep. Dan yang terakhir adalah HOTS, terdiri dari 2 keterampilan berpikir, yaitu keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berpikir kreatif. Masuk kepada materi yang keempat, yaitu mengenai pengertian HOTS. HOTS merupakan singkatan dari Higher Order Thinking Skill, yang artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menurut Mainali 2012 mengatakan bahwa HOTS merupakan kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Kemudian ciri-ciri dan karakteristik soal HOTS. Yang pertama, ciri-ciri soal HOTS ada 5, yaitu 1. Transfer satu konsep ke konsep lainnya. Kedua, memproses dan menerapkan informasi. Ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Kemudian karakteristik soal HOTS ada 5 juga. Yang
pertama adalah mengukur kemampuan tingkat tinggi, kedua berbasis kontekstual, ketiga meningkatkan kualitas pembelajaran, keempat ongoing, dan yang terakhir atau yang kelima menggunakan bentuk soal yang beragam. Kemudian penyusunan soal HOTS ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, menganalisis kompetensi dasar atau KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS pada mata pelajaran matematika. Kedua, menyusun kisi-kisi. Ketiga, melihat stimulus yang menarik dan kontekstual. Dan yang terakhir atau yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai kisi-kisi soal. Kita masuk kepada contoh soal HOTS. Terdapat OSIS suatu sekolah mengadakan pentas seni untuk amal yang terbuka untuk masyarakat umum. Hasil penjualan tiket secara acara tersebut akan disumbangkan untuk korban bencana alam. Panitia memilih tempat berupa gedung pertunjukan yang tempat duduk penontonnya berbentuk sektor lingkaran terdiri dari 6 baris. Seperti kita lihat dalam gambar ini, tempat duduknya berbentuk sektor lingkaran dan terdapat 6 baris gitu. Kemudian dari pernyataan tersebut muncullah pertanyaan bahwa jika pada baris pertama terdapat 25 kursi, baris kedua 35 kursi, baris ketiga 50 kursi, baris keempat 70 kursi, dan seterusnya, tentukanlah banyaknya seluruh tempat duduk pada gedung pertunjukan itu. Nah, dari sini kan sudah kelihatan bahwa soal ini bukanlah merupakan soal biasa atau soal-soal yang hanya latihan biasa. Namun dari soal ini kita memerlukan pemikiran atau cara berpikir tingkat tinggi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dari soal tersebut. Kita bahas sedikit penyelesaiannya. Jadi diketahui bahwa ini ada 6 baris, diketahui ada 6 baris. Barisnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian jika pada baris pertama terdapat 25 kursi, baris pertama 25 kursi, baris kedua yaitu 35, baris ketiga yaitu 50. Nah, baris yang keempat adalah 70. Kemudian baris kelima adalah berarti 95. Dan baris keenam adalah 125. Nah, dari yang diketahui ini kita bisa melihat bahwa jarak dari 25 ke 35 merupakan 10. Nah, kemudian jarak 35 ke 50 adalah 15. Kemudian 15 ke 50 adalah 20, dan ke 70 ke 95 adalah 25, dan 95 ke 125 adalah 30. Nah, dari sini kan terlihat bahwa ada digunakan tidak hanya berpikir tentang rumus saja, namun kita diasah untuk melatih bagaimana kreativitas kita untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, setelah kita mengetahui baris tersebut, kita hapus dulu ya karena nggak cukup. Nah, kita selesaiin di bawah sini. Tadi kita ingat ya,
bahwa jumlah setiap barisnya tuh ada berapa. Kemudian jadi jumlahnya itu tinggal kita jumlahkan. Tadi jumlahnya adalah, yang pertama adalah 25 ditambah 35 ditambah dengan 50 ditambah 50 ditambah 70 ditambah 95 dan ditambah dengan 125. Artinya ketika kita sudah jumlahkan, hasilnya adalah 400. Nah, jadi jawaban dari soal tersebut adalah, ini kan disuruh tentukan banyaknya seluruh tempat duduk pada gedung pertunjukan itu. Jadi banyaknya tempat duduk pada gedung pertunjukan adalah sebanyak 400 tempat duduk. Mungkin segitu pembahasannya. Mohon maaf bila masih ada kekurangannya, dan mohon maaf bila masih ada kata-kata yang mungkin salah pengucapan atau masih kaku atau tidak lancar dalam mengucapkannya, karena kekurangan datangnya dari saya dan kelebihannya datangnya dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.